Nah, memang ada hadis Nabi itu menyatakan bahwa di antara yang orang banyak rezeki itu karena sering bersilaturahmi. Silaturahmi itu membawa rezeki. Ah, itu langkah-langkah Abdurrahman bin Auf. Kemudian usahakan, kata Abdurrahman bin Auf, membeli tanah itu yang dekat ke pasar, yang dekat tepi jalan, dekat ke pasar. Kenapa? Karena dia berbakat untuk di dalam perdagangan. Ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 9 di antara 10 rezeki dituangkan oleh Allah dalam dunia perdagangan. Nah, jadi kalau ada orang kaya nanti 10 orang, yang tidak perdagangan itu cuma 1, 9 orang dia lewat perdagangan. Nah, itu dia. Jadi melalui perdagangan. Kita catatlah umpamanya orang-orang kaya di Indonesia. Siapa yang tidak pedagang? Pedagang semua. Orang terkaya di Indonesia satu Prayogo Pangestu, pedagang dia. Segala macam produk dia buat. Dia buat pabrik dan dia jual, dia pedagang. Kekayaannya 825 triliun. Wah, dia nomor 1 di Indonesia. Prayogo Pangestu namanya. Yang kedua Robert Budi Hartono. Kekayaannya 426 triliun. Wow, penuh masjid ini. Kalau triliun itu ya 100.000 aja itu. Masya Allah. Yang ketiga Michael Hartono. Nama-nama Jawa semua nih, tapi orang Cina ini. Iya, nama-nama Jawa. Michael Hartono 408 triliun. Ini yang terbaru tahun 2004. Kemudian yang keempat namanya Lau Tokyo. Lau Tokyo. Ini memang nama Cina, dia memang orang Cina juga. 371 triliun. Masya Allah. Ini separuh Indonesia ini kekayaannya. Yang kelima, ini baru orang India, keturunan India. Datuk Sri Prakas Lohia, Sri Prakas, keturunan India. Ada yang ke-6, baru orang Islam. Yang ke-6, Khairul Tanjung. Yang punya Bank Mega, yang punya Trans 7, yang Trans itu dia. Khairul Tanjung kelahiran Jakarta. Keturunan di Sumatera. Ada Sumatera Baratnya sedikit. Iya, gimana? Iya, tapi lahirnya di Jakarta. Nah, bagus. Satu itulah yang orang Islam yang konglomerat, yang kaya-kaya. Apa rahasia Khairul Tanjung? Termasuk dia sangat santun kepada ibu bapaknya, keluarganya, orangnya suka silaturahmi. Persis seperti apa yang diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Orang bertersangka Khairul Tanjung. Masya Allah. Ayolah. Itu yang Islam. Pernah jadi menteri dulu sekali ya. Sebentar. Satu lagi yang lahir Jakarta juga, asal Sumatera Barat, Abdul Latif, yang punya Latifi. Itu di bawah itu sedikit, tapi masih di jajaran konglomerat. Jadi bukan orang-orang non-muslim saja, orang-orang Islam yang mau mengikut langkah-langkah kaya seperti Abdurrahman bin Auf mendapatkan, insya Allah dapat. Nah, jadi dari Abdurrahman bin Auf itu tadi masih banyak konsep-konsep berikutnya. Punya banyak teman bisnis dan membeli tanah dekat pasar dan membagi hasil yang adil. Jadi jangan bekerja sendiri kalau mau jadi kaya. Kerja sendiri tidak akan kaya-kaya. Tapi bekerja sama dengan orang, bagi hasil. Bagi hasil di sini, bagi hasil di sini, di sini bagi hasil. Insya Allah. Dalam bahasa Arabnya bagi hasil itu namanya mudharabah. Jadi mudharabah. Tidak pakai bunga. Orang sekarang kan pakai bunga, itu riba. Abdurrahman bin Auf tidak pakai bunga, tapi pakai bagi hasil, bagi hasil. Bagi hasil kurma, bagi hasil ternak, bagi hasil perniagaan, yang gerombolan pengantar barang onta, dia bagi hasil. Karena bagi hasil itu banyak,
akhirnya datang sendiri bagi hasil itu kepada beliau, walaupun beliau tak bekerja, hanya mengatur saja. Yang pembagian hasil itu orang jujur kepada dia, dia jujur kepada orang itu. Melimpah-limpah kekayaan dari Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau mau mengamalkan rahasia Abdurrahman bin Auf ini, tidak ada orang Islam yang miskin, kaya. Dan Rasulullah mengatakan harus jadi orang kaya. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa berzakat. Iya Bu, yang bisa berzakat hanya orang kaya. Orang miskin tidak bisa zakat. Jadi jadilah orang kaya seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau itu selalu belajar kepada orang-orang yang sukses dalam bidang dia bagi hasil, belajar dia. Jadi walaupun dia sudah dewasa, sudah kaya, masih belajar kepada orang-orang yang berhasil dalam bidang perdagangan, peternakan. Belajar terus. Jadi beliau tidak pernah tidak belajar, dan kemudian diisi dengan zikir-zikir kepada Allah, supaya kadang-kadang perdagangan ini jangan diganggu oleh jin syaitan. Ada juga orang perdagangan itu yang tempat dagangnya itu diganggu oleh jin, gelap saja kelihatan oleh orang, sehingga orang tidak sudi datang ke sana. Ketika saya pertama datang ke daerah Air Tiris, daerah Wapina, itu saya menjahit di pasar. Ketika menjahit itu ada satu tempat gelap saja, tak ada orang makan-makan di sana kedai itu. Tidak ada orang mau ke sana, jangan ke sana, enggak bagus kata orang. Akhirnya enggak, sedikit sekali orang beli ke sana, orang yang tidak kenal, orang yang kenal tidak mau. Tapi di satu tempat lagi, tempat saya menjahit juga, di sebelahnya itu ramai orang makan goreng pisang, ayam belanja ini segala macam, ramai. Setelah diselidiki, setelah saya pindah ke Pekanbaru, baru dapat informasi, rupanya yang gelap tadi itu dihuni oleh jin. Nah, rupanya ada pula jin yang bisa dikirimi oleh orang-orang tertentu, kirim ke sana supaya menakutkan. Masya Allah. Nah, jadi rahasianya orang berdagang itu bagaimana dalam perdagangannya itu orang senang, kelihatan terang dan kelihatan cerah gitu. Kemudian saya waktu kecil, waktu SD, berkedai, berjual juga. Datanglah seseorang kepada ayah saya. Ayah saya itu karena dia orang Kampar, panggil Acu, ya. Tidak ada buat doa zikir di kedai. Zikir doa lisan saja. Ditulislah Acu. Doa untuk pelaris dalam perdagangan. Anda tahu saya kata saya, karena ayah saya guru ngaji kecil-kecilan. Anda tahu saya itu. Ini doanya, coba baca. Diberi, ditulisnya tulisan Arab. Coba ditaruh nanti di kedai atau di bawah kue, diuji hari ini. Maka saya ambillah kertasnya itu, saya taruh di bawah makanan depang namanya itu. Depang yang terbuat dari jagung dan pulut. Taruh di bawah. Iya. Dalam waktu setengah jam habis, terjual semuanya. Lalu saya lihat apa yang itu. Saya tidak tahu itu ayat Quran. Dalam bahasa Arab saya baca-baca saja. Nah, begitu saya sudah tamat SD, saya pun diutus belajar ke Wapina, ke Air Tiris oleh ayah saya. Tinggallah kedai tadi di Kuala Kampar. Kuala Kampar itu di seberang Tanjung Batu Kundur ya. Nggak ada cerita lagi, tapi ayah saya masih jualan. Nah, saya hafal, rupanya itu ayat Al-Quran. Orang itu menyebut ini adalah doa pelaris dalam perdagangan. Rupanya ayat Al-Quran. Dan betul jadi waktu itu. Tidak tahu lah kalau sekarang saya nggak jualan lagi. Tapi orang yang jualan di kedai saya kan jualan. Nah, rupanya
yang disebutkan orang itu ayat Al-Quran. Mau tahu ayatnya? Nah, tapi yang cerita orang lain ya, kita dalam saja aja lah. Iya laris. Mana tahu nanti mau jual sapi. Rupanya ayatnya sangat umum. Iya, cuma kita nggak tahu orang itu dari mana pula nggak tahu dia itu untuk pelaris dagangan. Saya pun nggak tahu dan tidak tahu pula saya itu ayat Al-Quran. Nah, saya bocorkan saja ya. Dulu lah pernah saya sampaikan. Ya, setahun yang lalu. Doanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apakah masih mempan untuk bergede biasa? Coba. Saya tidak mengamalkan lagi untuk perdagangan. Tapi pernah saya coba dulu, memang menjadi. Ya Allah. Tapi yang intinya apa? Intinya kita selalulah berdoa agar pekerjaan kita dalam perdagangan atau apapun itu tidak diganggu oleh jin dan syaitan. Nah, saya ulangi ayatnya. Yang pernah dulu saya lihat di dalam tafsirnya nggak ada itu hubungannya dengan perdagangan. Saya lihat juga ada dalam hadis keterangan tak ada ayat itu hubungannya dengan perdagangan. Tapi kok orang yang tidak saya kenal itu waktu SD itu kok mengatakan itu untuk pelaris perdagangan. Saya ingat lah. Nah, saya baca sekali lagi ya. Mana tahu mau coba kecil-kecilan nanti. Kok masih bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat Al-Quran. Kalau di segi artinya, Allah lah yang memelihara firman-Nya. Firman Allah, inna nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya, kata Allah. Itu tentang Al-Quran ya. Tapi kenapa lah orang di kampung itu digunakan untuk belajar? Saya nggak tahu juga. Dan terbukti pada waktu itu, masya Allah. Nah, jadi waktu kita sudah pada tuh, ya, selalu belajar dan selalu berdoa. Itu tadi adalah taktik kiat-kiat yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Terakhir cerita singkat. Pada satu kali Abdurrahman bin Auf ini karena kekayaannya banyak tapi sholat berjamaahnya rajin. Karena dia rajin sholat berjamaah, dia di depan mau dekat dengan Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah gak datang-datang. Rupanya Rasulullah buang air jauh dari tempat berjamaah itu di lapangan, di padang pasir. Sudah ditunggu-tunggu, waktu subuh hampir habis, Rasulullah belum datang. Abdurrahman bin Auf ini gelisah. Bagaimana ini ya? Nah, lalu kata para sahabat, terus Abdurrahman bin Auf, engkau saja menjadi imam. Rasulullah belum datang, kita tidak tahu apa masalahnya. Menjadi imam lah dia. Allahu Akbar, sholat subuh. Baru dapat satu rakaat sholat subuh, Rasulullah sampai datang. Rasulullah menjadi makmum di belakangnya. Nah, ini hebatnya Abdurrahman bin Auf, bukan saja dia kaya, pernah mengimami Rasulullah. Bah, itu luar biasa. Tapi menggigil dia, takut dia. Jadi mengimami Rasulullah di belakang. Ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pandang ke belakang, nampak Rasulullah berdiri menyempurnakan rakaat yang kedua karena beliau terlambat satu rakaat. Menggigil dia. Lalu dia berdoa kepada Allah, mohon ampun. Setelah itu dia memandang kepada Rasulullah, Rasulullah angkat tangannya tersenyum. Apa kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf? Ahsanta, baik kau, bagus sekali, rancak mana, bagus. Nah, itulah kenang-kenangan Abdurrahman bin Auf bersama dengan Rasulullah. Dia menyumbangkan kekayaannya dan kemudian kerajinannya, kecintaannya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah-langkahnya
bakat-bakat anak-anak kita, saudara kita, salurkanlah bakat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa berzikir, berdoa, dan minta keridhaan. Minta doa bukan hanya kepada orang tua semuanya. Tolong doakan saya sukses ya. Tolong doakan. Jangan takut-takut minta doa kepada teman-teman. Tolong doakan saya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.